Selamat malam teman-teman bola supporter. Malam ini jam 11 malam waktu Indonesia Barat. Saya Hari bersama dengan tim internasional malam, Saya Hasan. Hasan Rohmat. Jadi kita kali ini mau nggak sedikit sih ya, Banyak. seru soalnya. Pekan pertama Liga Champions musim 2022-2023. Banyak kejadian yang mengejutkan ya. Ya. Di pekan pertama ini, pekan pertama langsung disuguhi oleh banyak kejadian-kejadian seru, pertandingan-pertandingan yang kalau di atas kertas sebenarnya mudah, tapi kok kita dikagetkan dengan hasilnya gitu ya. Iya. Mungkin yang paling menarik ini ya dari grup A itu baru aja tadi pagi ya. Napoli sama Liverpool. Di luar dugaan banget nih, Liverpool yang musim lalu jadi runner up Liga Champions dibantai dengan skor 1-4 oleh Napoli. Napoli loh ini. Musim kemarin nggak ikut kan ya? Nggak ikut. Musim lalu tuh Napoli cuman di Liga Eropa. Dan parahnya lagi di babak pertama itu udah 3-0 ketinggalan. Jadi Mantap. kan kayak waktu saya lihatnya tuh kayak antar lini tuh nggak bisa padu. Liverpoolnya? Iya, Liverpool. Jadinya mereka kebobolan aja menit kelima, meskipun lewat VAR ya, tapi penalti. Tetapi kan itu jadi salah satu awal yang buruk. Mau bubaran babak pertama malah kebobolan lagi menit 44 sama anaknya Diego Simeone. Padahal itu baru masuk menggantikan Victor Osimhen yang cedera. Dia kalau nggak salah tuh masuk di sekitaran menit 36. Ngegolinnya menit 44. Nggak ada 10 menit udah ngegolin. Oke. Ini baru sedikit ini yang masuk. Ayolah teman-teman, Ya, malam-malam kita malam. menghabiskan waktu untuk menggibah Liga Champions ini. Pekan pertama sudah sangat seru ini. Ayo teman-teman, ditunggu komentarnya, kita diskusi bersama-sama ini. Siapa saja, fans dari mana saja, kita tunggu komentarnya, kita diskusi bersama-sama. Kita langsung lanjut ini aja. Bentar. Hasil lengkapnya aja ya. Dari pertandingan pertama. Ini ya, Zagreb Chelsea ini yang bikin korban ini. Ini korbannya nggak hanya Chelsea nih, pelatihnya juga dipecat nih. Dan baru beberapa menit yang lalu, kalau nggak salah sekitar 1 jam lalu, Chelsea langsung nunjuk pelatih baru. Langsung. Pelatihnya Brighton and Hove Albion, yakni Graham Potter. Kontraknya 5 tahun. Langsung berani 5 tahun. Langsung, karena Chelsea niatnya ingin prospek jangka panjang sama Graham Potter. Nah ini kalau buat penonton fans Chelsea, bola supporter dari fans Chelsea ini kira-kira gimana ini kalau Graham Potter yang notabene adalah pelatih tim mediocre ya, bisa dibilang ya? Bisa dibilang mediocre. Nah ini langsung memegang klub sebesar Chelsea yang dimana juga ada tekanan ya, pasti. Karena era baru juga. Setelah itu. lepas dari Roman Abramovich kan sekarang sama Todd Boehly. Ya. Inginnya ini Todd Boehly ya punya prospek jangka panjang itu. Nah, Tuchel nih selentingan rumornya kemarin karena beberapa faktor itu makanya dipecat. Mungkin cuma nunggu momentum. Awal musim kan Chelsea buruk nih. Mereka 3 laga tandang tuh kalah terus. Ini terhitung awal kan? Iya. Tapi dari segi permainan apakah si Tuchel ini sudah mereplikasi dari musim kemarin? Kalau dari musim kemarin sih kayaknya sama aja ya, karena kalau dilihat dari awal tahun aja nih, baru musim kedua Liga Inggris itu statistiknya secara tren permainan mereka menurun. Kalau dibandingkan dengan awal musim paruh pertama. Ya buktinya aja Chelsea lolos kedua final, Piala Liga sama Piala FA. Cuman sama-sama kalah dari Liverpool, meskipun kalahnya lewat adu penalti ya. Cuman kan itu jadi alarm tersendiri sebetulnya. Anehnya kan ini di bursa transfer mereka kayak jor-joran. Tetapi ada berapa? 10 ya? 10 atau 9? Sekitar 9 atau 10 dengan satu skuad itu. mahal-mahal juga kan, apalagi yang terakhir itu kan
Wesley Fofana nih yang dari Leicester, kalau nggak salah sekitar 70 juta pounds atau saya baca 80. itu sudah termasuk add-ons. Kalau biaya transfernya sekitar segitu, kalau sekitarnya mungkin rincian 1,4 triliun ya untuk back berusia 21 tahun. Nah, yang menarik juga nih kemarin waktu Liga Champions itu juga dia sempat sedikit banyak terlibat di golnya Dinamo Zagreb, kan golnya counter attack nih ya. Dia gagal untuk track back itu loh. Kalah sprint. Aduh, 80 juta kalah sprint. Aduh. Kan kalau harga segitu tuh kita ingatnya sama ini Harry Maguire sama Manchester United ya. Apa itu jadi tradisi ya buat Liga Inggris? Ya mungkin ya, makanya kan ketika Chelsea muncul rumor untuk berani tebus Fofana dari Leicester City, mereka banyak dapat meme atau sindiran-sindiran guyonan di media sosial tuh. Apa nggak ingat Harry Maguire dulu dibeli Manchester United kalau nggak salah waktu itu 80 juta ya ngalahin Virgil van Dijk kan tahun 2019. Tapi kan kita tahu sendiri dia performanya angin-anginan di Manchester United, bahkan dari 6 laga Liga Inggris dia cuma starter di 2 laga awal dan kalah. Tetapi ketika dia dijalankan 4 kali menang beruntun MU. Itu kan jadi catatan tersendiri, meskipun itu maksudnya justifikasi di awal-awal ya. Nanti kan bisa kita lihat sebagaimana berjalannya waktu, terlebih Chelsea juga ganti pelatih, barangkali cocok. Ya, semoga saja, kita doakan biar persaingan juga lebih seru lagi baik di Liga Inggris maupun di Liga Champions. Oke, sebelum lanjut, ayo teman-teman penonton, kok malah pada cabut ini gimana ini? Malam-malam kita menghabiskan waktu bersama. Selanjutnya di grup Chelsea tadi grup apa ya? Chelsea tadi di grup E ya. Grup E bersama AC Milan yo. AC Milan adalah imbang 1-1. Ya, lawan Salzburg. Salzburg. Ini saya kemarin nonton ini pertandingannya RB Salzburg sama AC Milan ini. Gimana nih pendapatnya nih? Saya harus mengakui kalau RB Salzburg dalam pertandingan itu lebih dominan, walaupun skor sama kuat 1-1 ya, tapi secara permainan mungkin karena skuad mereka lebih muda-muda, tapi secara tim mereka itu semua kayak punya skill sendiri-sendiri yang bisa potensinya gede ya? Bisa dikeluarkan dalam pertandingan itu gitu. Dan bisa jadi catatan juga, kita tahu sendiri AC Milan baru 2 musim kan balik, musim ini sama musim kemarin. Kalau musim kemarin ya nggak usah pupuk bawang itu ketika drawing Liga Champions itu banyak, bukan hanya fans AC Milan tapi bahkan penikmat bola umum pada umumnya aja kayaknya AC Milan nggak bakal jauh. Gimana musim-musim kemarin tuh sama Liverpool, sama Atletico, sama Porto ya. Ya gimana, itu kan maksudnya grup neraka kalau musim lalu ya. AC Milan sebagai tim yang baru balik setelah kalau nggak salah 8 tahun ya atau 9 tahun nggak ke Liga Champions, balik lagi. Ya welcoming drink. Ketemunya tim-tim kayak gitu. Ya. Di musim ini kan agak dapat dibilang merata kan ya. Ada Milan, ada Chelsea satu sama Dinamo Zagreb. Potensi untuk keluar dan lolos ke babak selanjutnya itu ada. Nah, dari pertandingan kemarin yang menonjol kalau dari sisi AC Milannya gimana? Apa yang menonjol kira-kira? Ini sih dari segi penguasaan bola ya, memang penguasaan bola. Kalau dari segi statistik agak-agak berimbang ya. Tapi dari segi penguasaan bola Milan lebih unggul karena Stefano Pioli sendiri kan mainnya formasinya 4-2-3-1 dan lebih ke tactical build up-nya antar lini. Makanya kemarin kelihatan banget kalau dari Salzburg sendiri menonjol antar pemainnya, sementara Milan kan mainnya per tim. Jadi kelihatan kalau misal tengahnya ada yang tertarik di menit-menit awal babak kedua, misal 60 sampai 70-an pasti bakalan kacau itu di tengahnya. Tonali sama Benacer kalau nggak salah ya. Itu sih. Oke. Ya baik, dari teman-teman yang baru nonton ini kita lagi membahas soal hasil Liga Champions kemarin ya. Soalnya pertandingannya seru-seru. Kita lanjut pertandingan berikutnya, ada pilih yang mana dulu? Yang mantai-mantai ini aja nih, Sevilla sama Man City. Ini kan Man City
sebagai salah satu calon juara. Karena ada ini monster beneran ini si Haaland ini. Enggak. Sumpah ini. Pemain nggak masuk akal. Ya. Sumpah, saya juga sebagai saya penggemar Serie A ini. Saya nonton bocah satu ini kok, aduh, sangat-sangat apa ya? Klinis sekali gitu dia. Ya efektivitasnya tuh kayak emang kalau bahasanya kan bener-bener striker murni ya. Insting golnya tuh bener-bener jadi nilai lebih bagi Haaland. Apalagi waktu awal-awal dia pindah ke City kan dicapnya bakalan flop karena kan Bundesliga kan secara peringkat koefisien di UEFA kan dia nomor 3. Dapat dikatakan itu dia di bawah Liga Inggris. Jadinya banyak yang berpikiran Haaland mungkin karena ya kita tahu sendiri di Bundesliga mungkin yang lawan-lawan kuat mungkin dari Dortmund sendiri kan ada Bayern. Kayaknya itu aja deh yang lainnya tuh kayak belum tentu gitu tapi yang pasti kuat kan Bayern. Iya. Dan ternyata bahkan dia kan udah hat-trick 2 kali. Nah, itu back to back gitu hat-tricknya. Itu membuktikan omongan-omongan orang-orang yang meragukan dia dengan 6 gol. Sekarang jadi top skor ya. Sudah cetak 10 gol. Gapnya tuh sama peringkat 2 kan Alexander Mitrovic dari Fulham itu berapa? 6 gol. 4 gol. Defisitnya 4 gol sama yang peringkat keduanya. Ini kan cukup gede. Bisa kali 30 gol satu musim Liga Inggris ini. Kayaknya bisa ya. Kalau lihat Man City kan ya gelandangnya ada Kevin De Bruyne, terus ada Bernardo Silva. Penyuplainya mantep. Kelas dunia semua nih. Tinggal tapin. Makanya tinggal pintar-pintar nyari posisi, cari ruang gol. Makanya itu kan dia jadi salah satu duo yang dinilai bakal naik namanya, menyaingi Son Heung-min sama Harry Kane yang musim lalu kan kita tahu sendiri. Bahkan Son Heung-min jadi top scorer kan di Liga Inggris sama Mohamed Salah dengan 23 gol. Nggak dapat award. Iya. Kasihan. Ya kembali ke Sheffield City ini kemarin gimana pertandingannya Mas? Wah itu sangat-sangat menentukan sih. Si City ini memang benar-benar mendominasi kalau kita lihat dari statistiknya. Sangat dominan banget meskipun dia sebagai bukan laga, maksudnya sebagai tim tamu ya. Tim tamu. Nah kita lihat statistiknya dia 24 dengan 10 on target. Dan sang tuan rumah cuma 6. 3 kali di bawahnya. Ini dikurung ini berarti permainan setengah lapangannya Sevilla ini tadi. Iya. Kalau misalkan tapi ini juga balik ini si Sevilla kan di Liga Spanyol sendiri trennya lagi buruk. Yang Julian Lopetegui kan dia kalau nggak salah tuh 3 laga sampai 4 laga terakhir tuh kalah terus. Terakhir kan yang kalah lawan Barcelona itu kan. Jadinya beban sih sebetulnya dia. Iya. Dimaklumi gitu ya. Lawannya juga City. Salah satu kandidat juara. Habis kalah ketemu City, waduh, pusing. Mentalnya langsung jatuh. Pusing. Yo next kita pilih ke apakah langsung ke ini dulu. PSG Juve. Wah, kemarin Juve ini banyak yang nilai ya. Udah kayak bukan main. Enggak mainnya nggak beraturan. Gimana nih? Coba diterangkan gimana nggak beraturan? Nggak beraturan tapi bisa cetak 1 gol loh ini loh. Itu kan gimana ini? Faktor ini kecolongan ya. PSG-nya keasikan menyerang. Kalau misalkan kan kita tahu sendiri kalau banyak bahkan yang saya baca di media sosial sendiri banyak yang fans Juve ya, utamanya itu banyak sebenarnya udah muak sama Allegri. Apakah miskin taktik? Nggak tahu ya kalau itu ya. Tapi kalau nggak usah satu laga ini ya di performa musim kemarin mereka kan hampir nggak lolos Liga Champions gara-gara mereka nggak bisa bersaing, pemainnya pada keluar kan, termasuk salah satunya Dybala keluar. Itu kan jadi pertanyaan kenapa pemain yang konsisten selama 7 tahun di Juventus malah nggak diperpanjang, itu kan cukup aneh. Nah ini bagi teman-teman Juventini ini yang melihat gimana ini komentarnya, tolong dibantu ini. Apakah Allegri memang benar-benar miskin taktik atau memang dia lagi nggak mood? Ataukah sudah saatnya Allegri out ini mengganti ini?
Lagi rame-rame banyak pemecatan pelatih nih, ketat-ketit juga nih pelatih. Iya, ini mumpung momentumnya juga Banyak. Tuchel ngikut-ngikut. Nggak Ketutup apa-apa. yang lain kalau misalkan nganu. Nah, ini kalau dari sisi PSG-nya, Messi main nggak yang kemarin? Main. Messi main. Cuman dia lebih banyak ini supplier bola. Dia kan musim ini apa? Jadi penghasil asis tertinggi sementara ya di 5 liga top Musim Eropa. ini, Iya, baru musim ini. ini. Emang sih kemarin perannya untuk sebagai pencetak gol nggak terlalu kelihatan. Cuman dari 2 golnya Mbappe itu kan Neymar asis 1 Iya, sama Messi juga itu cukup, istilahnya kan musim lalu kan Messi sempat dikritik karena pindah, ya diwajarkan lah ya, udah hampir puluhan musim kan di Barca terus pindah ke Liga Prancis sama PSG. Tapi secara overall kemarin mainnya trio MNM ini Messi, Neymar sama Mbappe ya, seperti dugaan lah ya. Tajam. Makanya kan PSG juga jadi salah satu kandidat juara juga kan. Musim ini bisa dibilang begitu. Bisa. Dengan pelatih Ya meskipun memang ketika Christophe Galtier ditunjuk di awal musim banyak yang meragukan karena kiprahnya tuh di luar Prancis tuh minim terdengar, tetapi di dalam Prancis tuh dia dianggap sebagai salah satu maestro karena dia mematahkan dominasi PSG loh, karena dia bawa Lille juara di musim 2020-2021. Itu kan salah satu alasan kenapa PSG ngerekrut Christophe Galtier ketimbang Zinedine Zidane. Oh, oke. Kita tunggu kiprahnya Galtier bersama trio MNM ya, Messi, Neymar, Mbappe. Next, teman-teman, stay tune yang masih setia. Terima kasih sekali menemani kita malam ini. Kita cuman berdua ini di kantor. Jam berapa ini? Jam 11. Terima kasih teman-teman yang masih mau setia menemani. Jangan lupa komentar, di-share juga boleh biar teman-teman yang lain ikut menonton. Selanjutnya ini langsung saja kita ke Liverpool. Sang calon juara yang kemarin mana Liverpool. Oh, ini dia. Tadi sempat disinggung di awal, emang Liverpool sendiri kayak kehilangan arah sih. Tapi itu ini ya tidak terlepas dari faktor banyak pemainnya yang cedera kan. Kalau nggak salah tuh pemain cederanya yang tengah aja nih ya. Yang tengah tuh ada sekitar 5 kalau nggak salah. 3 pemain senior, 2 yang pemain muda. Kita kemarin itu saya lihat line up-nya lawan Napoli itu kayak tengahnya kan Fabinho, James Milner sama Harvey Elliott. Fabinho kita tahu perannya sentral sebagai gelandang bertahan. Tetapi Elliott-nya kan masih minim pengalaman. Milner memang kaya pengalaman, tapi fisiknya itu ya fisik nggak bisa dibohongin lah ya. Umurnya udah 37 tahun, kayak Ronaldo, tapi dari segi visi bermain dan untuk Liverpool sendiri sama klub kan terkenal juga pressingnya yang tinggi ya. Jadinya kayak nggak padu aja lini tengah. Sama kemarin yang buruk di ini sih sisi kanan pertahanan Liverpool. Trent Alexander-Arnold sama ini bukannya salah satu bintang ya di Liverpool. Oh iya, kemarin kenapa flop itu? Gak tahu ya, kemarin kayak banyak kebingungan mainnya. Di golnya Zambo Anguissa itu dia hanya melihat bola loh. Hanya dia kan 4-1-2 sama Peter Zelensky. Banyak meme bertebaran di media sosial kayak apa yang kamu lakukan Trent? Kenapa kamu hanya melihat saja itu kan? Padahal kan ya dia sebagai salah satu fullback kanan terbaik ya saat ini ya, di samping pemain-pemain lain itu kan jadi pertanyaan. Banyak pikiran kali ya, diputusin pacarnya kali. Mikir aduh bisa lolos sama timnas Inggris nggak nih, dipanggil Gareth Southgate nggak nih? Waduh. Ya kan yang Euro kemarin kan nggak ikut karena cedera. Kan sayangannya sekarang ada Reece James dari Chelsea, Kyle Walker dari Manchester City, Trippier dari Newcastle. Banyak pos kanan aja. Iya, apalagi Newcastle kan lagi naik kan sama Eddie Howe kan, sama pemilik baru nih, klub Sultan baru nih. Mungkin kepikiran itu kali. Takut nggak dibawa ke Qatar kayaknya. Terus kalau saya juga agak kaget sih nonton si Liverpool ini kan, dia musim kemarin main Liga Champions di Italia kan selalu meraih kemenangan lawan
saudara kandung itu AC Milan, Inter Milan di kandang mereka di Karena San mereka juga Siro kalah. Menang. semua toh. Iya. Nah ini loh, tiba-tiba lawan Napoli yang musim lalu nggak ikut champion, ini baru ikut champion. Dari rekor ya, sebetulnya ini bukan hal baru. Liverpool udah ketiga kalinya kalah di kandang Napoli. Sama laga kemarin. Iya. Iya, 2 laga sebelumnya tuh di musim 18-19 yang mereka juara. Sama di musim 19-20. Berarti mungkin Napolinya punya semangat juang yang Magis tersendiri kayaknya ya kandangnya. Ya, Liverpool nggak pernah menang kalau lawan Napoli. Oh ya, bisa masuk. Apalagi ada pemain-pemain baru yang katanya kalau di di media sosial khususnya para penggemar Serie A itu salah satunya ada, ini agak susah nih namanya, Kvaratskhelia. Nggak tahu tuh pronunciasinya benar atau enggak, tapi emang dia kan baru datang musim ini. Ini incaran AC Milan ini kemarin. Oh, scoutingnya tuh banyak yang memutus scoutingnya Napoli ini. Kok bisa dapat pemain modelan kayak gini dengan harga kalau nggak salah cuman 12 juta pounds kalau nggak salah. Bahkan dilabeli the next Maradona. Waduh, ngeri juga ya. The next Maradona. Tapi memang kemarin kalau saya lihat dari segi mainnya, dia kan kalau di Napoli sendiri kan main formasinya dia sebagai winger, tetapi kadang juga turun ke belakang track back. Itu beberapa kali emang bikin lini tengahnya Liverpool kocar-kacir sih. Dia kan kalau nggak salah tuh bikin 1 assist. Apakah golnya Osimhen? Pergerakannya sudah seperti Maradona beneran? Ya, kayaknya itu masih jauh lah ya. Apalagi pemain muda. Ya meskipun dulu Maradona mudanya juga bagus, tapi kan sekarang kalau compare dengan pemain-pemain legenda itu agak susah karena sayangnya yang banyak. Iya benar. Kan banyak juga yang dapat label dan next siapa. Nah, itu jadi apa-apa. Nah, itulah yang bikin pemain muda terbebani. Nah, itu pemain muda jadi terbebani kalau tiba-tiba jadi the next. Wah, di lapangan malah apakah aku benar the next, malah ke-tackling, aduh. Karirnya menurun gitu kan. Gagal menurun. Terbebani. Nah, itulah dia. Oke, Liverpool kita ini ada di grup A, satu grup sama Ajax dan Rangers. Sama apa? Ajax Amsterdam dan Rangers. Itu juga pembantaian sih. Ajax kemarin menang 4-0 sama Rangers kan yang latih nih Van Bronckhorst. Pelatih keturunan Indonesia nih, Belanda. Dari Belanda juga. Kalau peluangnya gimana nih? Kayaknya ini karena ini ngomong-ngomong Liverpool sebagai calon juara ya kan, kalau nggak salah kemarin sih Jurgen Klopp pernah bilang musim depan finalnya di mana? Di Istanbul. Cepat pesen hotel. hotel. Wah, mantap. Oke, semangatnya saya suka. Ya, kan tapi kan itu hanya perumpamaan. Ya siapa tahu kan pesen hotel untuk laga yang lain. Buat nonton doang. Kan nggak apa-apa. Ya kan nggak apa-apa kalau kayak gitu. Ya nggak apa-apa, emang benar. Nah ini dari si calon juara yang ada di grup A bersama Napoli, Ajax dan Rangers ini gimana? Ya walaupun lagi pekan pertama ya masih lumayan agak jauh ya. Tapi dilihat dari segi permainan kemarin gimana? Apakah ada potensi? Kalau di grup A sendiri kayaknya 3 tim sih yang berpotensi. Kalau Rangers nggak tahu ya, tapi kalau lawan Ajax kemarin aja dibantai 4-0, kan kualitasnya Napoli sama Liverpool di atasnya lah ya. Kemungkinan ya dia agak kesulitan, tapi untuk 3 tim Ajax, Napoli sama Liverpool ini bisa bersaing satu sama lain untuk lolos dari babak grup. Oke. Kita tunggu keseruan dari grup A. Kita berlanjut ke grup neraka. Ini dia grup neraka, ada Inter, Barca, Bayern, sama satunya Victoria Plizen. Itu bukan tim dari grup neraka seharusnya, tapi karena 3 tim di grup neraka jadi ya dapat dikatakan grup neraka lah ya. Ini dia ada Inter sama Bayern Munchen yang kemarin main di Giuseppe Meazza. Inter yang baru saja kalah di derby della Madonnina ternyata berlanjut kalah dari Bayern Munchen, sama-sama dikakangi oleh Hernandez Brothers. Gimana nih permainan kemarin, apakah Inter masih belum bisa move on dari kekalahan derby?
Kayaknya masalahnya sama deh. Lini depannya tumpul gara-gara Lukaku absen kan, masih cedera kan. Jangan cuma ngandelin Martinez sama penyuplainya kan kadang Joaquin Korea, kadang Ya Korea kan agak ditarik ke belakang Edin Dzeko kadang jadi ini super sub kadang-kadang. Iya, iya, iya. Kadang juga nggak ngegolin. Tapi ya sejauh ini ya kendalanya di lini depan sih. Depan ya. Lini tengah kan kalau Inter kemarin dari 2 laga lawan Milan sama lawan Bayern kemarin masih sama lini tengahnya. Brozovic, Akan Calhanoglu, nggak beda jauh. Ya cuman mungkin emang faktor tidak ada penyerang sejati. Ya boleh kita tunggu besok di Lukaku waktu udah selesai pemulihan cederanya. Apakah memang benar masalahnya ada di lini depan yang tumpul dan dengan hadirnya Lukaku bisa menambal kekurangan itu. Mari kita tunggu. Terus di Bayern, dari Bayern. Nah ini sebagai salah satu kandidat juara sih kayaknya bakal melaju mulus ya. Kalau Mulus aja ya di sini. beberapa prediksi kan menyebutkan bahwa dari grup ini yang bakal lolos tuh kemungkinan besar Bayern Munchen sama Barcelona. Jadinya di atas kertas Bayern memang mengungguli semuanya. Karena Barca sendiri juga kan habis peralihan dari Ronald Koeman ke Xavi Hernandez. Jadi ibaratnya meskipun Xavi Hernandez udah dapat setengah musim tapi kan dengan beberapa pemain anyar masih ngeraba-ngeraba pola permainan, menemukan bentuk terbaiknya gitu. Oke. Meskipun dia ngebantai Victoria Plzen ya 5-1. Ya namanya juga Victoria. Apakah di sini ada penggemar Victoria Plzen? Dulu waktu drawing ya, saya nonton ekspresinya bosnya Victoria Plzen masuk di grup ini. Hanya bisa tapi kan para pemainnya seneng. Mereka bisa tukar kaos, ketemu sama pemain-pemain yang berpengalaman. Itu kan bener. pengalaman sendiri bagi mereka ketemu tim-tim top kayak gitu sama pemain dunia. Iya bener. Tapi itu loh ekspresinya itu yang bikin mau senyum tapi kok sakit, tapi ya gimana ya begitulah. Pasang dua muka, senyum dan sedih drawing itu. Oke, Barcelona tadi udah ya dikit ya. Apalagi yang menarik kira-kira ya? Nih kemarin ada Atletico sama Atletico Porto. Mereka tuh nggak tahu ya mainnya kayak gimana tapi saya nggak nonton karena waktu itu nonton laga lain. Tetapi Atletico Madrid ketika saya lihat kok tadinya menit 90 kok full time-nya jadi 2-1, ternyata di injury time cetak 3 gol itu. Panasnya menjelang akhir. Bahkan kan ini Porto dapat kartu merah ini sama Mehdi Teramin menit 81. Mungkin itu jadi titik balik kenapa laga ini jadi panas di akhir ya. Iya. Mungkin Atletico-nya harus berterima kasih sama Antoine Griezmann sih. Bayangin golnya tuh di menit 90 plus 11 alias 101 menit. Ini nggak tahu ya pertambahan waktunya berapa. Tambahan waktunya ini berapa menit nih sampai itu panjang banget itu. Coba kita cek biasanya di sini ada sih. Enggak ada. Mungkin panjang karena faktor kartu merah tadi tuh. Biasanya kan ada protes dan mempertanyakan mungkin VAR juga terlibat di situ mengapa. Ya, apalagi kan, di tengah injury time ada gol. Ya, iya. Tambah agak panjang. Panjang lagi. Ya beruntung bagi Atletico sih memenangi duel sengit lawan Porto 2-1 itu kan ya lumayan. Ya. Ini sama siapa sih grupnya ini? Klub Brugge sama Bayer Leverkusen. Ya ini mulus kayaknya sih ya Atletico-nya ya. Iya, sama Porto kayaknya deh. Nanti bisa dinantikan aja nih dua tim ini bisa lolos dengan mudah nggak? Nih klubnya dekat Telare bisa menang sama Leverkusen. Iya Leverkusen, tapi menangnya tipis, cuman 1-0. Ya hitung-hitung dapat 3 poin lah, lumayan. Oke, kayaknya yang pertandingan menarik udah kita bahas. Terus selanjutnya di pertandingan kedua mulainya tanggal 13 September hari Selasa, hari Rabu pagi ya di sini ya. Iya. Kok ini kok 23.45?
Oh itu yang pertama berarti ya, Selasa malamnya. Oh ya, Selasa malam. Wah, ini ada yang Selasa malam. Inter siap-siap tanggal 13. Masa nggak bisa menang sih lawan Victoria? Nah, ini Barca cari cuma- poin. Cari poin nih, Barca ini 5-1 loh kemarin. Cari poin. Cari poin ini habis kemarin kalah ini. Terus juga Liverpool Ajax nih, kayak Wah, seru. ini Liverpool Momentum nih, momentum Liverpool buat balik lagi ke performanya. Ini tanggal 14. Ini Rabu dini harinya nih. Ya, setelah Inter berarti Setelah ya. Inter. Oke. Kebarengan sama ini Bayern Barcelona. Wah ini Mau nonton yang mana ini? kalau menariknya sepertinya lebih menonton Bayern dan Barcelona Iya. ya. Kan History. historinya nih gimana ya? Nggak usah disebut lah. Anggap aja duel ini bakal sengit gitu ya. Meskipun saya meyakini bakal sengit sih karena Barcelona kan di tangan Xavi kan trennya positif menanjak terus. Jadi meskipun Bayern ditinggal sama Lewandowski yang ke Barcelona, jadi nanti Lewandowski iya, itu. reuni ya dia ya. Itu. Reuni. Itu yang ditunggu. Balik lagi ke Allianz Arena, balik ke Jerman, tapi sekarang jadi musuh. Nah, akankah dia membantai? Ataukah dia terbantai lagi? itu kan kita nggak tahu nih. Cuman dua laga ini diprediksi bakal berjalan ketat sih. Kita kayaknya besok bikin prediksi aja kali ya di Bayern Barcelona. Boleh. Setelah liga lokal pemain aja ya. Iya. Biar kita tahu pemain-pemainnya. Terus selanjutnya yang menarik ada Milan Zagreb. Ini harusnya menang dong. Harusnya sih, tapi Zagreb ya bisa dianggap remeh sih, kemarin kan juga Iya sih. bisa ngalahin Chelsea. Iya, ya, tapi harus menang dong. Iya, main di kandang sendiri loh. Masa Ya, nggak harus bisa menang menang? dong. Harusnya menang sih. Harus dong. Forza Milan. Terus Juve Benfica ini juga lumayan menarik nih. Kalau selama nonton permainan Juve kayak kemarin, kayaknya Benfica bisa curi poin paling nggak 1 deh. Kalau dari lihat mainnya ya, kemarin Benfica kan menang. Ya kita tunggu apakah Allegri sudah bisa mengembangkan taktik lagi. Terus ini penutupan Nah, ini Man City sama Man Dortmund. City Dortmund. Wah, Erling Haaland reuni nih. Reuni banyak yang reuni ya ini. Iya. Lewandowski, Dortmund. Nah ini kira-kira berani gak ya Dortmund si Haaland cetak gol di Dortmund? Berani lah kayaknya lah. Haaland gak peduli ya, meskipun dia tetap respect sama klub lamanya, cuman tetap ngegolin lah, apalagi Man City main di kandang sendiri ya. Ya. Oke. Kita tunggu besok pekan depan berarti ya. Ya, pekan depan. Wah, jadwalnya padat sekali. Kita tunggu besok di Liga Champions 2022-2023 pekan kedua fase grup. Buat teman-teman yang masih setia menonton sampai 30 menit ini, terima kasih sekali. Besok kita lanjut lagi, kalau ada sesuatu yang menarik kita bahas lagi di sini. Jangan lupa nanti kunjungi juga channel YouTube-nya Bola Sport di bolasport.com. Subscribe, komen, di sana ada banyak video menarik dari timnas, liputan sama review juga banyak. Silakan dicek, di subscribe. Oke, terima kasih. Saya Hari. Saya Hasan. Sampai jumpa lagi. Ciao. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.